dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah untuk menyusui anak-anak Quraisy. Jadi dulu ada tradisi yang di Mekah, ketika bayi lahir itu harus disusui dengan orang-orang yang di luar dari Mekah. Jadi tidak boleh disusui oleh ibunya sendiri. Makanya dia mengambil upah dari orang-orang pada saat itu. Nah, nanti dijelaskan pada saat itu. Jadi beberapa hari kemudian datanglah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel apa? Rumah Ade dan Fitri. Jadi alhamdulillah hari ini kita mau melanjutkan kisah selanjutnya tentang apa kemarin? Kisah apa kemarin? Seorang bayi yang kebetulan hari ini ada bintang tamu. Nah, luar biasa bintang tamunya. Anak bayi jalan sendiri, ibunya ada di sebelah sana, udah ikut syuting. Jadi kita ada contohnya hari ini, kelahiran seorang bayi yang mulia. Nah, ini namanya siapa namanya? Pati. Umurnya berapa bulan ini? 7 bulan. Jadi seperti inilah mungkin ketika Rasul itu lahir pada saat itu. Jadi hari ini kita sambung kemarin proses kelahiran Nabi, tanda-tanda yang terjadi ketika apa? Ketika Nabi lahir itu apa yang terjadi kemarin proses-prosesnya? Ayo, salah satunya kisah Abraha. Terus yang kedua runtuhnya istana Kisah Pasri, seluruh berhala di Jazirah Arab pada runtuh semua. Terus yang ketiga padamnya api biara penyembah biara majusi. Nah, jadi itu dia. Jadi ini hari ini adalah melanjutkan kisahnya dengan judul apa? Dengan judul yang terpuji. Nah, tapi sebelum lanjut ke kisah, alangkah baiknya adik-adik, bunda dan ayah klik dulu tombol di bawah, tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk berlangganan untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya dari channel Rumah Ade dan Fitri. Nah, jadi kita lanjut ke kisah. Sebelum lanjut ke kisah, kita baca apa dulu? Bismillahirrohmanirrohim. Liatin adiknya bingung deh. Ini diam aja adiknya. Jadi hari ini kita melanjutkan kisah apa yang terpuji. Abdul Muthalib telah tiba di rumah sederhana. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Nabi. Jadi Abdul Muthalib itu telah tiba di rumah sederhana tempat Aminah melahirkan putranya. Aminah siapa? Ibunya Rasul. Perempuan mulia ini masih terbaring lemah. Bayi laki-lakinya berbaring di sisinya. Jadi seperti Umi melahirkan. Jadi ada bayi laki-laki. Jadi ibunda Aminah masih terbaring lemah dengan di sebelah sisinya ada bayi laki-laki mungkin seperti ini. Nah, itu adalah Rasul pada saat itu. Aminah sapa Abdul Muthalib, kakeknya Rasul dengan lembut. Menantunya itu membuka matanya lalu tersenyum. Jadi Aminah itu sedang tertidur. Jadi ketika disapa oleh Abdul Muthalib, dia membuka matanya dengan tersenyum. Gemetar tangannya Abdul Muthalib mengangkat cucunya. Jadi saking gembiranya kakeknya Rasul itu mengangkat cucunya. Dialah putra Abdullah yang telah tiada. Makanya Nabi ketika lahir, kan Nabi kemarin pernah berkisah kan, nah bagaimana Nabi ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Dari kehidupan kecilnya aja kisahnya sudah sangat memilukan, tapi beliau yang membawa ajaran Islam. Jadi beliau lahir sudah menjadi yatim, berarti tidak punya Nah, kalau piatu tidak punya yatim piatu dan ibu. Nah, pada saat itu Abdullah telah tiada. Bayi ini yatim sejak di kandungan ibunya. Jadi ayahnya Rasul itu sudah meninggal waktu melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah, beliau meninggal dan Aminah masih mengandung Rasul pada saat itu. Abdul Muthalib merasa gembira sekaligus sedih, teringat putranya, air matanya bercucuran. Jadi di satu sisi
kakeknya Rasul itu merasa gembira karena kelahiran dari cucunya, putranya Abdullah, anaknya dari Abdul Muthalib, ya kan? Tapi di satu sisi dia sedih, tidak adanya kehadiran ayah bagi seorang bayi mulia ini. Hanya ada sosok ibu Ami. Alhamdulillah, ujar Abdul Muthalib, dia tampan dan sehat. Jadi Rasul itu memang sudah tampan dari kecil dan sehat. Diciumnya cucunya, oleh Abdul Muthalib mencium Rasul pada saat itu. Bergegaslah bayi itu dibawa ke Baitullah. Jadi bergegas bayi Rasul itu dibawa ke Baitullah. Untuk apa? Nah, nanti kita jelaskan. Abdul Muthalib bertawaf, dia berkeliling di Baitullah, dia berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilihkan nama Muhammad untuk cucunya. Muhammad artinya yang terpuji, sama dengan Ahmad. Nah, justru itu menjadi pertanyaan bagi kaumnya pada saat itu, kaum Quraisy. Biasanya orang-orang, kebiasaan kaum Quraisy ketika bayi itu lahir, dia diberi nama dengan nama yang mirip dengan sesembahannya. Yang kemarin Nabi jelaskan, Lata, Uzza. Nah, dia lebih banyak memberikan nama yang sama. Tapi kenapa kok diberi nama Muhammad? Ternyata artinya apa? Yang terpuji, sama dengan Ahmad pada saat itu. Muhammad dihitankan pada hari ke-7 sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Nah, biasanya kalau anak-anak setelah lahir, sunnahnya itu dihitankan 7 hari setelah dia lahir. Untuk anak laki-laki seperti itu, dipotongkan anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Nah, ketika orang-orang Mekah mengetahui nama bayi itu, nah tadi kan Habib bercerita, mereka heran. Namanya Muhammad, tanya mereka, Muhammad itu nama apa artinya pada saat itu? Saat itu kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah mereka. Nah, seperti itu. Kok nama ini Muhammad, kok tidak dibeli nama dengan nama yang banyakan disembah oleh mereka, berhala-berhala yang disembah oleh mereka pada saat itu? Karena kan Nabi jelaskan, ketika Nabi Ibrahim sudah tiada, kan mulai masyarakat itu melakukan pelencengan-pelencengan dengan cara kesana, yaitu yang Umar datanglah Amru bin Luhai. Nanti Habib membawa kebiasaan patung untuk disembah, sehingga ketika orang berhaji, orang banyak membawa patung untuk ditinggalkan di Ka'bah. Nah, sehingga Ka'bah itu penuh dengan patung pada saat itu. Nah, di sini disebutkan, saat itu kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah mereka. Mengapa engkau memberi nama Muhammad? Tanya mereka. Abdul Muthalib hanya tersenyum. Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji di langit dan di bumi. Jadi pentingnya memberikan nama kepada anak itu adalah sesuatu yang baik. Jadi jangan memberikan nama itu yang buruk kepada anak gitu loh, karena nama sebagian dari doa. Seperti itu. Contoh misalkan Aisyah diberi nama Aisyah, ini diberi nama Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, siapa dia? Dia pembebas Konstantinopel. Umar siapa? Umar sahabatnya Nabi. Ali siapa? Ali itu adalah gudang atau pintu ilmu. Aisyah siapa? Istrinya Nabi. Nah, jadi jangan kasih nama yang buruk-buruk. Muhammad kemudian disusuin oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah? Di cerita sebelumnya, Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab yang berlari memberitakan kelahiran Nabi kepada Abu Lahab. Dan siapakah Abu Lahab? Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Dia adalah hamba sahayanya Abu Lahab. Kebetulan saat itu dia sedang menyusui putranya. Nah, seperti itu. Beberapa dari perkampungan Bani Sa'ad, mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah untuk menyusui anak-anak Quraisy. Jadi dulu ada tradisi yang di Mekah, ketika bayi lahir itu harus disusui dengan orang-orang yang di luar dari Mekah. Jadi tidak boleh disusuin oleh ibunya sendiri. Makanya dia mengambil upah dari orang-orang pada saat itu. Nah, nanti dijelaskan pada saat itu.
Jadi beberapa hari kemudian datanglah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah menyusui anak-anak Quraisy. Nah, seperti itu. Itu adalah tradisi bangsa Arab kala itu. Setiap anak yang hidup di perkotaan harus dicarikan ibu susu dari warga pedesaan. Nah, beda kalau zaman sekarang. Umar nyusunya dengan umi gitu loh. Kalau dulu nggak boleh, itu tradisinya bangsa Arab, harus dicarikan ibu susuan. Seperti itu. Aminah menawarkan putranya untuk dirawat oleh beberapa perempuan Bani Sa'ad, namun sayang tidak ada perempuan yang ingin mengambil Muhammad. Siapa yang ingin menyusui bayi yatim yang miskin? Aminah tidak mampu menawarkan bayaran yang tinggi. Jadi bagaimana seorang rasul ketika lahir yatim, terus dia miskin, sementara Aminah sudah terkait dengan tradisi, dia tidak bisa menyusui bayinya, harus mengupahkan kepada orang, namun dia tidak sanggup untuk membayar pada saat itu. Itu bagaimana kisah pedihnya Rasul pada saat itu. Rasul lahir sudah yatim, harus disusuin dengan orang, dan disusuin memerlukan upah pada saat itu. Hingga siang Muhammad masih berada dalam pangkuan ibunya Aminah. Sedih sekali sebenarnya, dia ingin merawat putranya sendiri, akan tetapi ini adalah tradisi bangsawan di negerinya. Lalu bagaimanakah nasib Muhammad kecil ini selanjutnya? Jadi kita ini bersambung sampai sini. Jadi setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diberikan nama oleh kakeknya, ya kan, dibawa tawaf keliling Ka'bah. Nah, namun pada saat itu Nabi Muhammad harus dicarikan ibu susuan, namun ibunya Aminah tidak sanggup untuk membayar ibu susuan pada saat itu. Jadi Muhammad kecil masih menunggu siapakah yang akan menjadi ibu susuannya dan bagaimanakah kisah selanjutnya. Jadi di sini ada disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubair bin Mut'im radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku memiliki 5 nama. Aku adalah Muhammad dan Ahmad. Aku juga Al-Mahi, penghapus. Maksudnya Allah menghapuskan kekafiran melalui perantaraku. Aku juga Al-Hashir, penghimpun. Maksudnya manusia yang akan berhimpun di bawah kakiku, dan juga aku Al-Aqib, yang artinya tidak ada seorang nabi pun sepeninggalanku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini disebutkan bahwasannya tidak ada nabi setelah sepeninggalanku. Jadi Muhammad adalah rasul yang terakhir. Berarti tidak ada nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasul itu adalah penutupnya para nabi. Nah, jadi ini ilustrasi Ini ilustrasi gambarnya. Bagaimana seorang Abdul Muthalib dengan bahagianya menggendong cucunya pada saat itu. Nah, jadi ini adalah kisah seorang rasul, di mana di satu sisi rasul ini ketika lahir diliputi oleh kegembiraan, di satu sisi juga diliputi oleh kesedihan karena rasul lahir dengan kondisi yang yatim, ayahnya sudah tidak ada, dan juga beliau pada saat itu juga miskin. Jadi bagaimana beliau Aminah ibunya mencarikan ibu susuan namun belum dapat. Abdul Muthalib juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ini salah satu tradisi dari bangsa Arab. Jadi itu yang kita ceritakan pada kisah hari ini, bagaimana proses kelahiran Nabi, bagaimana tadi itu proses pemberian nama Nabi, terus tradisi orang Arab itu 7 hari ketika bayi lahir itu langsung dikhitankan pada saat itu. Jadi pentingnya dalam memberikan nama kepada sang bayi. Jadi jangan mencari referensi yang aneh-aneh. Jangan menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang Quraisy terdahulu yang membiasakan menamai anaknya dengan berhala-berhala mereka. Jadi kalau cari nama, carilah nama-nama yang baik yang ada di Quran, karena nama adalah salah satunya adalah doa. Jadi seperti itu. Jadi ini yang dapat kita sampaikan. Nah, di sini ada beberapa pelajaran bahasa Arab. Ini ada ibu, bapak, dan rumah. Ayo baca. Kalau ibu apa? Ini ibu apa nih? Ini ibu apa? Ibu.
Hah? Umi. Ayah apa ayah? Abi. Rumah apa? Baitun. Dulu sekolah di Baitul Iza. Artinya apa? Rumah apa? Rumah Iza. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sini cerita yang dapat kita sampaikan ini bersama bintang tamu Fatih, Muhammad Al-Fatih. Jadi sebuah penamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan pemberian nama ini menjadikan sifat dan cerminan serta akhlak pada diri sang bayi. Jadi begitulah ketika Rasul itu lahir. Di salah satunya ada 3 kejadian besar yang kita ceritakan di awal. Yang pertama itu ada ketika penyerangan Abraha. Pada saat itu ingin menghancurkan Ka'bah, namun Abraha dibinasakan oleh burung-burung ababil yang diperintahkan oleh Allah. Dan pada saat Abraha sudah meninggal, lahirlah seorang bayi yang mulia yang ditandai dengan runtuhnya istana Kisah Pasri dan seluruh berhala yang ada di Jazirah Arab. Dan pada saat itu juga padamnya api biara Majusi, yang api itu bukan api sembarangan. Api itu berada di dalam kuil yang tertutup yang dijaga oleh orang untuk terus nyala, namun pada saat itu padam. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan yang bisa masuk ke dalam kuil itu. Seperti itu. Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan, bagaimana kelahiran seorang nabi yang mulia dengan kondisi yatim dan miskin. Ini sebuah pelajaran panjang bagi anak-anak semua. Jadi ini sebuah kisah, bukan dongeng. Inilah sebuah kisah yang betul-betul terjadi. Ini hikmahnya, jadi anak-anak perlu tahu bagaimana Nabi itu menjadi yatim pada masa kecil. Makanya sangat sungguh beruntung bagi kita sekarang yang masih mempunyai ayah dan ibu. Makanya kan Rasul itu bagaimana anak yatim itu sangat dimuliakan karena statusnya Rasul juga yatim. Dan nanti di kisah selanjutnya tidak lama ibunya Aminah itu juga meninggal dalam perjalanan ke Apua mengunjungi makam ayahnya Rasul Abdullah. Pada saat itu, setelah Aminah itu meninggal, maka Rasul menjadi yatim. Nah, tidak lama kakeknya juga meninggal, Abdul Muthalib. Nah, pada saat itu Rasul dititipkan ke pamannya Abu Thalib, yang notabene-nya pamannya itu juga banyak anaknya dan miskin. Nah, tapi bagaimana akhlak dan sifatnya Rasul ketika Rasul itu dititipkan dititipkan bersama pamannya. Nah, nanti kita cerita di kisah selanjutnya. Nah, oke, mungkin sampai sini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Apabila ada kesalahan dalam cerita itu murni khilafan dari saya sebagai seorang manusia, namun apabila ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita tutup saja dengan bacaan Alhamdulillah. Jadi dadah. Jadi sampai jumpa di kisah kisah selanjutnya bersama siapa? Aisyah, Umar, Ali, Abi. Patihnya mungkin sudah tidak ada nanti. Patihnya ada di bawah sama Umar. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.